Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Shalom saudara, pada Foresight Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini.
Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TAC, aku senang banget hari ini kita bisa balik lagi di ibadah online. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi aku berdoa teman-teman semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan sekali kami boleh menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, biar pujian, penyembahan, ibadah kami hari ini Tuhan boleh jadi kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, kita mulai siapkan hati dan pikiran kita buat fokus masuk dalam hadirat.
Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan biar pujian penyembahan kami Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan sebentar lagi Tuhan kayak mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh jadi rema buat kehidupan setiap kami dan boleh jadi kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, shalom adik-adik semua. Kita bertemu kembali di ibadah online TAC GMCC. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bercerita tentang support system. Saya yakin kalau kita dulu masih sekolah, kita pasti belajar tentang manusia adalah makhluk individu, namun juga adalah makhluk sosial. Artinya apa? Kita walaupun terdiri dari masing-masing punya keinginan, masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya harapan, masing-masing punya kepribadian, namun kita juga butuh orang lain. Tidak peduli seberapa introvertnya kita sebagai manusia, kita tetap butuh orang lain. Ada kalanya kita perlu berbicara, berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, tentunya di usia kita yang sekarang, di remaja ini, kita pun sadar bahwa kita tuh butuh juga loh teman-teman. Kita juga butuh loh orang tua. Kita juga butuh loh saudara-saudara kita yang tanpa sadar mereka kerap kali menjadi support system kita dalam menjalani hidup. Dan kita pun mungkin tidak menyadari, tapi kita pun bisa juga menjadi support systemnya orang lain. Intinya di dalam hidup ini kita tetap butuh orang lain. Dan selama nafas masih berhembus di dalam diri kita, mungkin kita mengakui ataupun tidak, orang lain sebenarnya juga membutuhkan kita. Sebab jika kita sudah tidak dibutuhkan lagi peranannya di dunia ini, mungkin kita sudah tidak ada di sini hari ini. Oleh karena itu, setiap kita yang mengikuti ibadah online hari ini, sadarilah bahwa hidup kita jelas-jelas masih mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin gak hari ini, bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau suatu saat nanti. Nah, hari ini saya ingin share lebih lanjut mengenai building healthy relationship atau membangun hubungan relasi yang sehat. Seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, setiap kita butuh orang lain. Dan sadar atau tidak, orang lain butuh kita. Dan seiring waktu berlalu, ketika kita masih kecil, mungkin kita bukan sadar secara bagaimana, tapi di dalam realita ketika kita masih anak-anak, kita jelas butuh orang tua. Tanpa orang tua, seorang bayi tidak bisa bertumbuh besar, tidak bisa hidup tentunya ya. Nah, seiring dengan kita semakin dewasa, kita pun perlu juga menyadari bahwa kita ini betul-betul butuh orang lain gitu loh. Kalau kita tidak ada orang lain, kita mungkin tidak bisa mencapai sesuatu hal yang lebih besar. Contoh, ketika kita sekolah, kita butuh guru bukan? Untuk mengajar kita, memberitahu hal-hal yang kita tidak pahami. Nah, ketika kita sudah lebih besar lagi dan pergaulan kita sudah lebih luas, kita menyadari banget bahwa tanpa networking, tanpa hubungan yang baik dengan orang lain, itu akan menghambat kita kelak juga. Baik itu dalam mengembangkan potensi, baik itu dalam belajar lebih lanjut, ataupun ketika kita nanti bekerja atau berusaha. Jadi relationship itu penting banget, baik dari sisi informal maupun sisi yang formal. Itu semua sangat kita butuhkan. Dan sadar atau tidak sadar, kemampuan seseorang untuk membangun relasi hubungan yang sehat akan sangat berpengaruh di dalam kemajuan kehidupannya kelak. Mungkin teman-teman pernah juga ya dengar seperti kata-kata bijak atau quotes yang berkata bahwa kalau kamu pengen tahu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kamu akan jadi seperti apa, lihatlah teman-teman terdekatmu. Karena dengan orang-orang terdekat yang mana kita menghabiskan waktu banyak, menginvestasikan pemikiran, obrolan-obrolan, pembelajaran, waktu yang paling banyak kita habiskan sama siapa, kepada seperti mereka lah mungkin kita akan jadi suatu saat kelak. Kenapa seperti itu? Karena ternyata orang-orang di dekat kita akan mempengaruhi hidup kita banget. Jadinya ternyata relationship itu suatu hal yang sangat penting ya teman-teman. Penting banget. Nah sekarang minggu ini saya dapat kebagian jatah tentang gimana sih caranya untuk build a relationship yang sehat. Saya punya 4 tips untuk hari ini. Yang pertama, untuk kita membangun relasi yang baik dengan orang lain,
nomor satu, kita mesti mengerti dulu diri kita sendiri. Mungkin dirasa apa hubungannya ya kita bisa punya relationship yang bagus dengan orang lain, kita harus ngerti diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri tidak memahami diri kita sendiri, kita akan sulit juga memahami orang lain. Padahal untuk bisa punya relationship yang baik dengan orang lain, kita perlu paham orang lain itu seperti apa. Nah, sebelum jauh-jauh paham orang lain, nomor satu, kita harus paham diri kita sendiri dulu. Jadi ada baiknya untuk kita untuk mengikuti mungkin semacam tes kepribadian. Hari-hari ini banyak ya tes kepribadian, baik itu tentang MBTI, DISC. Mungkin teman-teman nanti bisa Google sendiri. Lalu bisa ikutin kuisnya atau questionnaire-nya di Google, sudah banyak banget. Kenapa sih kita mesti tahu diri kita sendiri? Karena kadang-kadang kita sebagai remaja khususnya kerap kali bereaksi, bersikap, dan kita sendiri nggak tahu kenapa kita bersikap seperti itu ya. Misalnya ketika mama ngasih tahu kita sesuatu hal, lalu kita sebel, lalu kita ngamuk, kita jadi sebel sama mama, lalu kita ngomel-ngomel. Akhirnya terjadi hubungan yang nggak baik dengan mama. Ternyata begitu kita menggali tentang kepribadian, oh kepribadian mama sama kepribadian saya beda. Saya modelnya begini, mama modelnya begitu. Kedua, mama itu pemikirannya seperti ini, saya pemikirannya seperti ini. Mama kesukaannya seperti itu, saya kesukaannya seperti ini. Mama tujuannya itu, saya lagi mikirin yang lain. Sehingga tidak klop. Oleh karena itu saya katakan, yang pertama kali penting dilakukan adalah kita harus memahami dulu diri kita sendiri. Entah itu kepribadiannya, kekurangan dan kelemahan kita, kapasitas dan kemampuan kita, visi kita, mimpi kita harus paham. Sebab ketika kita tahu kita tuh seperti apa, kita pasti akan jadi lebih mudah memahami orang lain. Dan ketika kita paham kekurangan, kelemahan kita, oh saya nih ternyata ini ya, rendah diri ya, minder ya. Setiap kali ngelihat orang lain tuh bagus, orang lain tuh keren, saya kok rasanya insecure ya. Kenapa ya saya begini ya? Ketika kita mencari tahu dan menggali kekurangan dan kelemahan diri kita, otomatis kita kenal diri kita. Baik sisi kritisnya, baik sisi kelebihannya, kita tahu. Dan itu adalah langkah pertama untuk membangun relasi yang baik. Karena ketika kita mulai paham diri kita dengan baik, percaya deh, kita akan lebih mudah memahami juga kondisi orang-orang lain. Konflik yang utama terjadi biasanya karena kita nggak paham diri kita. Dan ketika kita tidak paham diri kita akan sulit juga memahami orang lain. So, saya ulang. Tips nomor 1, belajar memahami diri kita sendiri dulu. Yang kedua, tips yang kedua adalah setelah kita memahami diri kita harus juga mengupgrade diri kita. Mengupgrade dalam hal apa nih? Dalam segala hal. Baik sisi kemampuan kita, mengingat kita masih muda. Lalu juga kita harus mengupgrade diri kita dari sisi kepribadian atau karakter atau sikap. Kenapa? Karena setelah kita tahu kelemahan dan kekurangan diri kita, tentunya ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Kalau kita tidak perbaiki, itu juga akan jadi alasan untuk berbenturan dengan orang lain. Tentunya kita nggak mau ya bergaul akrab, dekat dengan orang yang misalnya terlalu minder, atau terlalu posesif, atau terlalu egois. Apapun itu, kita pasti nggak nyaman. Dan karakter-karakter yang minus atau kita katakan buruk tersebut akan menjadi penghambat ketika kita mau membangun relationship yang baik dengan orang lain. Karena orang lain akan cari di mana dia nyaman berhubungan. Ketika kita jadi pribadi yang memble, rese, nyebelin, annoying, ya orang akan males build relationship sama kita. Padahal relationship itu penting. Oleh karena itu setelah kita tahu diri kita kayak apa, termasuk kekurangan dan kelemahannya, kita harus mau loh. Yang kedua ini yaitu mengupgrade diri kita. Oh, saya kurang di sini ya. Oh, atau mungkin bukan masalah kepribadian aja. Mungkin masalah wawasan. Secara wawasan kita nih kurang. Apa-apa nggak tahu. Apa-apa nggak tahu. Jadi kalau teman ngobrolin ini kita nggak nyambung. Teman ngobrolin masalah itu kita nggak paham. Akibatnya seakan-akan ini ngomong sama dia apa-apa nggak tahu, nggak nyambung, males ngobrol sama dia. Nah, ketika kita mau mengupgrade diri kita tahu lebih banyak, wawasan kita lebih luas, karakter kita lebih baik, diajak komunikasi kita enak, orang nyaman. Dan ketika orang nyaman, kita akan lebih mudah untuk membangun relationship dengan orang tersebut tentunya. Nah, itu yang kedua. Sekarang saya masuk ke yang ketiga.
Yang ketiga adalah menjaga ketulusan hati. Ternyata untuk membangun relationship atau hubungan yang sehat, perlu loh punya ketulusan hati. Saya mau bacakan firman Tuhan buat adik-adik di TAC. Saya bacakan ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-32. 1 Korintus 10 ayat 32. Firman Tuhan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Paulus berkata, jangan menimbulkan batu sandungan, kecewa yang dalam, syak di dalam hati orang, siapapun itu. Seperti Rasul Paulus berusaha supaya orang lain bisa senang. Bukan sekali lagi dengan tujuan untuk keuntungan Rasul Paulus, bukan. Tapi dia katakan apa? Untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Kalau bicara tentang relationship, butuh yang namanya ketulusan hati. Bukan semerta-merta, gue mesti deketin dia nih supaya gue dapat untung. Wah, gue mesti deketin dia nih supaya nanti dia bisa bantu gue begini. Wah, gue mesti deketin dia nih, ini orang kaya, penting, berpengaruh. Suatu saat nanti pasti gue bisa minta bantuan sama dia. Bukan begitu, walaupun tolong dicatat, relationship yang sehat pada dasarnya akan saling memberikan manfaat buat satu dengan yang lain. Kita akan diberkati olehnya, dia akan diberkati oleh kita. Kita akan memberi manfaat buat dia, dia akan memberi manfaat buat kita. Itu yang sehat, tapi itu muncul secara otomatis, secara natural, secara saling. Bukan dimaksudkan dari awal. Oh, saya mau deket sama dia, saya mau punya relationship yang baik buat dia karena kelihatannya menguntungkan buat saya. Bukan seperti itu. Untuk menjadi pribadi yang baik dan kita bisa punya relationship yang baik dengan orang lain, butuh ketulusan. Hari-hari ini orang cukup pandai, cukup sensitif dan cukup pintar untuk tahu mana orang-orang yang tulus, mana orang-orang yang tidak. Mana orang-orang yang cuma ngedeketin, maaf, cuma ada maunya, atau memang adalah pribadi yang baik untuk kita jalin hubungan. Oleh karena itu yang ketiga adalah harus punya ketulusan hati. Ketika kita dekat dengan seseorang, ketika kita punya relationship yang baik dengan seseorang, sadarilah bahwa Tuhan menempatkan diri kita untuk jadi berkat juga untuk dia. Jadi kita harus melihat apa yang baik buat dia. Apa yang bisa saya lakukan supaya ketika punya hubungan dengan saya, hidupnya jadi lebih baik loh. Ketika dia kenal kita, dia harus lebih termotivasi. Dia harus memiliki perubahan ke arah yang lebih baik. Dia harus memperoleh sesuatu yang baik yang kita mungkin punya. Yang mungkin Tuhan percayakan kepada kita. Jadi harus juga kita punya ketulusan hati. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus memilih pertemanan. Jadi tidak ada itu ya istilahnya di mana sekali kita kenal dan berteman sampai mati kita harus berteman. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Walaupun nggak masalah juga punya teman dari kecil sampai SMP, SMA, sampai kuliah, sampai menikah, sampai nanti tua. It's okay, nggak masalah. Cuman maksudnya begini, kalau untuk suami istri ketika dia sudah membuat janji nikah, maka yang bisa memisahkan adalah maut. Namun tidak ada perjanjian seperti itu di dalam pertemanan. Malahan firman Tuhan tuh ada bilang seperti ini. Saya bacakan dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulang. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lewat firman Tuhan ini kita ngerti bahwa kita tuh harus milih loh. Kita mau berteman dan bergaul, apalagi bersahabat karib dengan siapa. Mungkin kalau secara kenal saja, kita tidak masalah kenal dengan siapapun, kenal dengan banyak orang. Lebih luas kita menjalin relationship itu sangat baik. Kita kenal dengan orang-orang dari sisi sini, dari sisi sana, di lingkungan sini, lingkungan sana. Fine. It's good, kita harus kenal dengan banyak orang. Tetapi untuk orang-orang yang kita mau spend time banyak, kita mau habiskan waktu banyak. Untuk orang-orang yang kita tarik menjadi orang-orang yang di lingkaran satu kita yang paling dekat, yang kita habiskan waktu paling banyak. Lalu di lingkaran dua, di mana kita cukup juga menghabiskan waktu bersama mereka. Atau di lingkaran ketiga yang kadang-kadang kita menghabiskan waktu. Kita perlu setting waktu dan prioritas. Kenapa? Kembali lagi, orang-orang terdekat kita akan membentuk kepribadian kita, akan mempengaruhi pola pikir kita. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin sembarangan untuk, main sama dia lah,
tapi ternyata dia tidak bawa pengaruh baik untuk kita. Namun begini, hati-hati dengan istilah toxic friends. Kadang-kadang kita suka gini, wah ini orang racun banget nih, gue gak mau main sama dia lah. Kenapa? Racunnya kenapa? Ya habisnya dia suka ngoreksi gue males aja sih dikoreksi-koreksi melulu sama dia, gak nyaman kayak dia bener aja. Bukan melulu orang yang memberikan rasa tak nyaman, orang yang mengoreksi adalah orang yang wajib kita jauhi. Belum tentu. Orang yang baik bagi kita adalah orang yang memberikan manfaat untuk kemajuan, pembaharuan, kemajuan, dan perbaikan diri kita. Walaupun sifatnya teguran, tapi jika tegurannya itu benar dan bisa memperbaiki diri kita, seharusnya itu bukan hubungan yang beracun sehingga harus dijauhi atau diputus hubungannya. Teman-teman, ada kalanya kita harus memilih pertemanan. Ada kalanya kita harus mengatur prioritas. Saya ngabisin waktu sama kamu sekian banyak. Saya ngurangin bergaul sama kamu karena saya rasa bergaul bersama kamu kebanyakan, saya jadi malas bekerja mungkin. Kalau saya bergaul sama kamu lebih banyak, saya jadi malas, prioritas saya terhadap Tuhan menurun. Atau kalau saya bergaul sama kamu, kok filosofi saya lama-lama bukan seperti filosofi kebenaran ya, kok jadi makin gak bener ya. Itulah yang harus kita waspadai. Kita harus bisa menjalin relationship dengan orang-orang yang kita yakini akan membawa pengaruh yang baik dan tentunya menanamkan nilai-nilai kebenaran bagi setiap kita. Hati-hati, ketika kita sudah dididik dengan baik, mungkin kita sudah punya kebiasaan yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang yang salah, ketika kita punya pergaulan yang buruk, hati-hati, itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Pertemanan mungkin gak berlanjut selama-lamanya. Mungkin kadang-kadang cuma seasonal aja. Pada momen ini, pada momen ini, pada momen ini. It's okay. Kalau kita mampu jalin hubungan yang panjang sekali, gak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau memang relationship itu cuma sampai di sana, gak usah sedih. Pada dasarnya mungkin ada masanya di mana kita harus belajar dengan orang lain. Oke, teman-teman, saya rekap sebentar, saya ulang ya, takutnya lupa. Gimana sih build relationship yang sehat? Yang pertama, kenali dulu diri kita sendiri. Supaya kita tahu kekurangan, kelemahan diri kita seperti apa. Ketika kita belajar mengenal diri kita sendiri, kita akan belajar mengenal orang lain juga lebih mudah. Lalu yang kedua, setelah kita tahu kekurangan, kelebihan diri kita sendiri, kita harus belajar untuk mengupgrade diri kita. Kita perbaiki. Kita belajar lebih lanjut gimana sih jadi orang yang lebih baik, gimana sih punya wawasan yang luas, gimana sih kalau diajak ngomong nyambung. Upgrade dirimu supaya kamu lebih bisa blend in dengan people, supaya kita bisa diterima di banyak tempat. Lalu yang ketiga, jaga ketulusan hati. Memang relationship masalahnya nanti akan saling memberikan keuntungan, tapi tujuan kita membangun hubungan yang sehat bukan untuk keuntungan atau kepentingan diri kita sendiri, tapi juga memberi manfaat untuk orang di mana kita menjalin hubungan bersamanya, punya ketulusan hati. Yang terakhir adalah memilih pertemanan. Berteman, mengenal sebanyak-banyaknya orang, oke, baik. Tapi untuk memilih orang-orang terdekat di mana darinya kita akan menerima influence paling besar, kita harus pilih orang-orang yang tepat. Jangan sampai segala kebiasaan baik, segala rencana yang sudah Tuhan siapkan buat kita jadi seakan terhambat karena kita memilih lingkungan pertemanan yang salah. Yuk kita sama-sama belajar terus untuk membangun hubungan yang baik. Karena kita tahu lewat hubungan yang baik, lewat hubungan yang sehat, kita akan terus dibangun jadi pribadi yang lebih baik. Dan kita pun juga bisa jadi berkat, memberi manfaat banyak buat orang lain. Jadi terang, menggarami hidup orang lain, menerangi hidup orang lain. Dan mungkin jadi saluran berkat dari Tuhan juga untuk orang tersebut. Mari semangat untuk terus memiliki relationship yang sehat dimanapun kita berada. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!